Selamat datang di Dua Wanita. Halo semuanya, apa kabar? Ini channel pertama kita di Dua Wanita. Nah, Dua Wanita ini akan membahas topik mengenai kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pekerja, sebagai keluarga, atau sebagai lingkungan sosial gitu. Kita akan bahas itu semua di channel kita Dua Wanita. Karena ini namanya Dua Wanita, tentunya dong nggak cuma satu wanita di sini. Ada satu wanita lagi. Dia adalah Tiara. Halo Tiara. Apa kabar? Halo juga semuanya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya, serpihan-serpihan waktu kamu yang sudah disempatkan untuk kita Dua Wanita ini. Betul banget. Ngomong-ngomong di sini tuh lagi hujan badai ya ampun. Jadi buat teman-teman yang dengar cerita kita kali ini, mohon maaf nih kalau ada suara geluduk lah, suara apa ya nggak sih? Bener. Sepertinya memang alam ini merestui kita. Betul. Gitu. Karena pas kita perdana, hujannya juga hujan besar. Tetapi ada kemungkinan juga kalian yang di sana yang sedang mendengarkan juga kayaknya ngalamin hal yang sama nih Ri sama kita nih. Betul banget. Juga hujan juga sih. Betul banget. Kita tuh nggak bisa nutupin suara petirnya ya teman-teman, karena kan gimana ya, kita masih channel perdana, jadi kita masih ya ala kadarnya gitu kan, tapi dengan peralatan yang ala kadarnya. Iya, tapi semoga apa yang kita sampaikan sampai ya ke para pendengar Dua Wanita. Oke? Dan semoga kalian semua yang mendengarkan ada nilai-nilai ataupun ada message-message yang bisa diambil atau dipetik dari obrolan kita pada hari ini ya. Semoga. Oke, sebenarnya channel Dua Wanita ini nih ya dibangun kita tuh pengen banget untuk gimana ya, untuk ngobrol gitu, karena kan kita berdua nih ya sering banget ngobrol bareng kan ya Tiara ya. Aduh, petir, gue kaget. Hidup kita kayaknya isinya cuma obrolan. Iya, jadi kita sepakat untuk buat channel Dua Wanita biar kita bisa sharing nih, karena selama ini tuh kita sharing berdua doang gitu. Kita ngomongin yang namanya pekerjaan ya kan, terus experience lu tuh apa aja sih. Terus kita juga ngomongin tentang kehidupan kita masing-masing, problematika di keluarga. Nah, pada akhirnya supaya kita bisa saling lebih banyak pengalaman, lebih bertukar ilmu, dan tentunya mendapatkan edukasi, akhirnya jadilah channel Dua Perempuan ini. Dua Wanita, say. Oh iya, Dua Wanita. Dua Perempuan. Namanya juga Dua Wanita ya kan. Jadi kalau kita tektok adu argumen, misalnya kadang-kadang kita nggak sependapat, wajar ya. Namanya juga wanita kan kadang-kadang ya kalau misalnya dia lagi moodnya oke gitu, terus gue yang nggak oke, tiba-tiba kita berbenturan, itu wajar banget kan ya Ti? Yes, bener. Gak cuma wanita aja sih. Ya kita juga sama pria juga suka begitu kan ya, yang gendernya juga berbeda gitu ya, suami dengan istri gitu kan, adik dengan kakak, bapak dengan ibu gitu. Ya kurang lebih begitu sih, namanya juga manusia. Oke, nah untuk topik di episode perdana kita ini, kita tuh mau bahas tentang apa Tiara tadi Tiara? Kira-kira apa sih gitu loh faktor-faktor yang menentukan seseorang itu diterima bekerja. Apakah hanya psikotes saja yang penting, ataukah interview saja yang penting, atau kedua-duanya? Nah, kali ini kita mau bahas itu, tetapi kita lebih menyoroti proses yang disebut atau biasanya kalian pernah dengar adalah interview. Karena kita juga berdua pernah ngalamin proses interview, Andri ya? Iya, pernah banget. Ya. Kita banding-bandingin gitu ya, Andri ya? Iya. Gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita proses rekrutmen ini ya kan, proses seleksi mungkin yang banyak teman-teman dengar, itu kan ada beberapa tahapan ya kan. Nah, kita nggak bahas nih semua tahapan, karena kalau kita bahas semua tahapan panjang banget gitu. Ya ampun, nanti bosen sama kita, jadi kita lebih
mengerucutkan lagi, mengecilkan lagi, kita bahaslah tentang interview. Jadi, misalnya gini ya Tiara, ada pertanyaan. Tiara, Indri sebagai HR recruitment, apa sih yang membuat kalian meloloskan kandidat tersebut? Atau apa sih yang membuat kalian tidak meloloskan kandidat tersebut? Ditanya apakah standarnya setiap interviewer atau HR recruitment itu sama? Enggak, jawabannya sama seperti Indri juga gitu ya, seperti saya juga, kita juga punya cara dan gaya yang tersendiri gitu ya untuk menginterview kandidat. Kenapa bisa begitu gitu? Kenapa kok nggak ada standarnya aja gitu? Standar bakunya kalau secara teknik dan secara teori memang ada dipelajari kita. Dulu kita sebutnya psikologi interview. Tetapi pada faktanya ataupun pada aktualnya, balik lagi kebutuhan kebutuhan karyawan, kebutuhan perusahaan yang akhirnya kita tidak bisa terpaku hanya dengan teori saja gitu. Tetapi juga ada faktor-faktor lain. Kalau aku nih ya, sepengalaman aku, dan ini juga bisa teman-teman lihat, jadi ada perbedaan nih ya. Kalau kamu diinterview sama lulusan psikologi versus di luar psikologi gitu ya. Iya, di luar hukum. Itu di luar psikologi benar. Iya, itu akan ada pembedaan yang kelihatan banget. Mereka akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya baku, sifatnya kaku, sifatnya teori yang tadi seperti dibilang sama Tiara. Misalnya kayak nama kamu siapa, usia kamu berapa, terus kamu punya Mereka mau kerja gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Iya, apa kelebihan kamu, 3 kelebihan kamu, 3 kekurangan kamu gitu. Tapi kalau kalian bertemu dengan HRD atau interviewer yang lulusan psikologi, itu akan beda banget. Kalian akan merasakan suasana itu menjadi suasana yang hangat, suasana yang ngobrol. Jadi suasana yang menimbulkan cerita-cerita aja kayak temen. Jadi kadang-kadang juga penilaian akhirnya juga bisa beda ya Tiara ya. Betul. Iya gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana sih menurut kita berdua kandidat yang kita terima dan kandidat yang tidak kita terima gitu, atau yang lolos ataupun berdasarkan pengalaman kita ya teman-teman ya. Iya, berdasarkan pengalaman 2 wanita. Kalau menurut aku sebagai interviewer, hal utama adalah bagaimana aku dengan kandidat ini bisa punya connecting yang oke. Bagaimana aku bisa punya chemistry yang bagus nih sama mereka. Karena menurut aku, kalau kita mau kerja sama dengan seseorang, kita harus membangun yang namanya chemistry. Chemistry itu artinya kan kita sama dia klop, kita sama dia sejalan nih. Bukan berarti kayak, oh ini orangnya pinter nih, IPK-nya bagus, berarti oke nih dalam dunia kerja. Belum tentu. Karena yang namanya dunia kerja itu adalah bagaimana kamu bisa bersosialisasi. Selain kamu bisa teknis ya, dan kamu punya nilai yang tinggi, tapi hal utama adalah bagaimana kamu bisa komunikasi, bisa bersosialisasi, dan bisa bekerja sama tentunya. Ya, even nilai kamu bagus, tapi kamu gak bisa diajak kerja sama, kamu individual gitu. Sementara perusahaan yang membutuhkan kamu adalah orang yang butuh kerja sama tim gitu. Nah ini kadang-kadang juga nggak cocok. Nah inilah pentingnya yang namanya chemistry, tergantung dari request masing-masing user nih. Tapi kalau aku biasanya seperti itu. Terus aku pun juga mau lihat nih, ini tuh orang kerja di sini apa sih yang dia cari. Karena kalau menurut aku ya, orang bekerja itu cuman punya 2 tujuan gitu. Yang pertama, dia memang ingin mendapatkan benefit yang tinggi ya. Siapa sih orang yang kerja gak mau punya benefit yang tinggi? Gak mungkin, ya kan? Tapi apakah dia hanya terfokus pada benefit? Nah ini perlu kita gali lagi, perlu kita observasi lagi. Dari mana? Dari interview tadi. Kemudian yang kedua, apakah orang ini punya loyalitas kerja yang tinggi? Jadi kalau aku, biasanya aku bedakan menjadi 2 tipe nih, benefit, loyalitas.
Kalau aku sebagai HRD, ini dari sudut pandang aku ya teman-teman, kalau aku lebih suka memilih yang loyalitasnya tinggi gitu, karena biasanya di tempat aku kerja itu butuh yang namanya kerja sama tim, butuh yang namanya solidaritas yang tinggi, butuh yang namanya loyalitas yang tinggi. Kalau itu tidak tercapai, meskipun mereka punya nilai yang bagus, tapi mereka nggak bisa punya chemistry yang bagus, ya udah gitu. Itu kadang-kadang nggak aku lolosin. Balik lagi, meskipun dia nggak punya nilai yang bagus nih, IPK-nya nggak bagus misalnya kan, atau mungkin dia cuma lulusan SMK misalnya ya kan, pada beberapa case, tapi dia oke nih, anaknya mau belajar, anaknya mau ditimpa, anaknya mau tahan banting, bisa kerja kejar target. Nah itu pun bisa aja aku lolosin gitu. Kalau aku seperti itu. Nah kalau Tiara gimana? Ya kurang lebih hampir sama ya. Tapi perlu digarisbawahi ya, lagi-lagi perlu digarisbawahi bahwa cara style ataupun misalkan standar yang digunakan itu berbeda-beda antara satu HR dengan HR rekrutmen yang lain, karena faktor-faktor tadi yang sudah ada dibahas dengan Indri juga sedikit aku tambahin bahwa ya kebutuhan perusahaannya beda, kebutuhan end usernya juga beda. Kalau ada yang tanya end user itu apa sih? End user itu yang biasanya nanti akan disebut atasan-atasan kalian, atau kita sebutnya adalah pengguna-pengguna tenaga kerja di dalam setiap departemen. Nah, mereka ini juga sebenarnya suka meminta atau merequest syarat-syarat yang atau kriteria yang unik-unik gitu loh. Karena kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Karena mereka menyesuaikan dengan kebutuhan departemen mereka gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah betul yang tadi dikatakan juga Indri, bahwa misalkan ada faktor bisa nggak sih bekerja sama dengan tim gitu ya, bagaimana dia bekerjanya. Jadi bukan memang kalian hanya mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan gitu ya, syarat-syarat yang dibutuhkan, kebutuhannya pekerjaannya seperti apa, terus juga kalian secara teknikalnya bisa, tetapi ada faktor-faktor lain gitu. Apa kalian bisa ngeblend dengan departemen? Ngeblend tuh artinya bisa masuk, bisa beradaptasi, lalu sehari-hari misalkan bisa menjalin komunikasi yang baik gitu kan, lalu kerjasama yang baik. Dan itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan di luar bahwa Anda menguasai pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan, misalkan seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi proses interview itu gak sesederhana yang mungkin kalian bayangkan, atau kalian mengerti bahwa itu kan hanya ngobrol-ngobrol, oh itu cuma mau cari tahu nih kita mau kerja tuh seperti apa sih niatnya, atau enggak mau tahu misalkan apakah kita sesuai gitu dengan yang ada di syaratnya. Enggak juga gitu. Dari interview itu kita mau lihat secara global, sehingga nantinya kita bisa menyandingkan hasil interview dengan hasil psikotes. Jadi satu sama lain itu tidak ada yang lebih unggul, tetapi satu sama lain itu saling melengkapi, mengimbangi. Nah, di dalam interview sendiri, kalau secara pribadi saya yang datangnya dari background retail company, interview memegang peranan penting tidak hanya dari komunikasi, tetapi juga dari gestur gitu ya pada saat kita interview, mulai dari awal sampai nanti terakhir interview. Kalau Indri HR recruitment mengedepankan chemistry ya, saya pun juga merasakan memang harus ada itu, tetapi sebelum sampai di chemistry ada yang disebut, atau ada yang saya biasa katakan adalah first impression, atau yang teman-teman suka dengar adalah kesan pertama gitu. Kalau kesan pertamanya saja misalkan udah nggak enak, ataupun kesan pertamanya aja udah kurang klop gitu ya, kurang kena, nah biasanya itu juga nanti ke belakang-belakangnya akan kelihatan sih seperti apa gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih, Dri. Oke deh teman-teman, balik lagi seperti tadi yang dibilang sama si Tiara, bahwa ini tuh bener-bener dari sudut pandang kita sebagai HRD, sebagai anak psikologi.
dan pengalaman kita sebelumnya. Jadi ini tuh nggak bisa dijadikan acuan ya teman-teman, nggak bisa dijadi acuan bahwa oh semua HRD akan seperti itu, nggak bisa. Seperti yang tadi aku bilang juga kan, bahwa HRD itu basicnya macem-macem. Kita tuh lebih mengedepankan ya tadi itu sisi psikologinya ya Tiara ya gitu. Betul, kita datang dari dunia psikologi, tentu pasti yang kita terapkan adalah nilai-nilai psikologinya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pada topik ini kita ada yang tidak sepakat ataupun ada yang tidak ketemu gitu ya karena background pendidikan kita ataupun background latar belakang pengalaman kita, lagi-lagi kami garis bawahi bahwa kami berdasarkan pengalaman kami berdua nih. Begitu. Dan kadang-kadang juga kan sesama anak psikologi aja kadang-kadang beda pendapat ya Tiara ya. Itu bisa terjadi betul, ya kan? Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau misalkan nih teman-teman juga ada gitu ya yang dari background pendidikan lain gitu ya, yang kita nggak tahu atau kita belum terapkan atau kita belum pernah alami, boleh sih di sharing nantinya. Terus di episode next selanjutnya kita bisa sambung lagi nih Andri part 2 ya. Betul banget. Betul banget. Aku bisa ambil kesimpulan bahwa kami sebagai HR kami juga melakukan observasi. Nah, observasinya itu melalui apa? Melalui interview gitu ya Tiara ya. Nah, betul. Yang nantinya akan jadi bagian-bagian atau puzzle-puzzle yang akan kita kumpulkan nih. Kan ya itu tadi, ketemukah dari sisi psikotesnya, make sense nggak nih antara kita observasi di interview sama hasil psikotes ya kan? Psikotes juga akan mengeluarkan hasil bagaimana personality kalian, bagaimana karakter kalian gitu. Jadi sebenarnya kalau kami sebagai HRD nih ya, HRD itu tugasnya tuh lebih banyak non teknis ya Tiara, lebih ke situ kan? Benar nggak? Iya sih. Kita teori nggak berpaku pada teoritis sih kita. Enggak, kita tuh kebanyakan ngambilnya ya itu tadi gitu kan, non teknis. Artinya kita lihat karakter kalian, kita lihat kepribadian kalian, kita lihat cara kerja kalian. Oke, teman-teman. Segitu aja episode pertama kita nggak bisa panjang-panjang dulu, nanti next kita akan lanjut ke part-part berikutnya ya kan. Semoga dua wanita ini bisa diterima sama teman-teman semua. Kalau misalnya kalian punya kritik atau punya saran, boleh banget untuk tulis di kolom komentar kami ya. Teman-teman yang mau misalkan ada masukan untuk bahas topik-topik apa, boleh silakan di komen supaya misalkan dibahas di yang nantinya sekiranya bisa kita bahas, kita akan bahas di episode-episode selanjutnya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan remahan-remahan waktunya, yes, gitu, betul. remahan-remahan kuotanya untuk mendengarkan dua wanita, gitu. Semoga ada nilai-nilai ataupun pesan-pesan yang bisa diambil. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.